ya. Soalnya ikut saya juga Bu Monik nih biasanya melayani DM-DM ya. Wah, daripada DM-DM dibalesnya karena Bu Monik sibuk banget. Ayo semuanya langsung joinin aja di sini. Kita langsung bisa tanya jawab sama Miss Monik ya. Oke, Miss Monik ini juga punya dua putra ya, Miss Monik ya. Saat ini usianya berapa mereka, Bu Monik? Yang besar udah usia 11 tahun, Miss Murni. Minggu depan nih ulang tahun nih. Yang kecil Waduh. hampir 8. Oke, 8 dan 11. Wah, yang 11 tahun ini pun Bu Monik juga lagi mempersiapkan ya. Nanti mau masuk SMP-nya sudah harus ada strategi yang tepat ya. Mau pilih sekolah kurikulum seperti apa gitu ya. Nanti boleh Betul, ya Miss Murni. bagi-bagi dong tips dan pengalaman pribadinya ya. Oke. Boleh dong. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung kasih sesi dan layar ini kepada Miss Monik. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Oke, hai, good morning semuanya. Wah, ini mama-mama ya. Mama-mama ini mama-mama hebat ya. Hari Sabtu masih nongkrong aja di sini gitu ya. Nah, hari ini saya akan bawakan gimana sih strategi memilih sekolah yang tepat untuk ngembangin bakat sama minat anak nih. Boleh yuk. Pertama nih, saya mau kasih satu quiz dulu. Next, please. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku mau dong lihat di kolom chat. Kira-kira kalau mama-mama di sini taunya kurikulum ada apa aja sih? Gitu. Ada apa aja sih kurikulum yang ada di Indonesia? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Wah, IB, Merdeka, Cambridge, kurikulum Merdeka, IB, Montessori, Merdeka gitu ya. Cambridge, wah kayaknya tiga besarnya nih yang dijawab adalah kurikulum Merdeka, IB, sama Cambridge ya. Wah, ini ada muncul satu high scope nih. Oke, nah next slide please. Sebenarnya tuh kurikulum tuh di Indonesia banyak banget. Dan di dunia pun banyak banget gitu ya. Ada kurikulum Merdeka, Cambridge, IB nih yang di atas nih tiga besar yang pasti banyak orang tahu ya. Tapi sebenarnya ada kurikulum Montessori, IPC, Pearson, High Scope atau disebutnya Active Learning ya, biasa kalau High Scope. Habis gitu ada AP, AP ini Advanced Placement, biasanya untuk kurikulum-kurikulum Amerika dan many more. Ada Montessori, belum lagi kalau kita ngomongin homeschooling. Homeschooling sendiri itu kurikulumnya banyak dan beragam kayak gitu. Nah, jadi aku bakal share, kita akan kupas kira-kira seperti apa ya yang cocok nih. Nah, di slide berikutnya ya, saya mau tunjukin nih, ternyata kalau dulu ruang kelas itu, ini slide-nya macet ya. Kalau ruang kelas tuh dulu seperti ini. Nah, siapa? Ketika dong di kolom chat saya. Kalau yang dulu pas sekolah, kurang lebih duduknya semua kayak gini nih. Madep depan, lihat papan tulis. Saya termasuk salah satunya. Sedangkan sekarang ruang kelas sudah berubah. Nah, di slide berikutnya saya mau kasih lihat nih. Sekarang kayak apa sih ruang kelas itu? Banyak ya yang di pojok kiri atas, mama-mama notice nggak itu mejanya tuh kayak berkelompok jadi satu ya. Ada juga yang sekarang itu walaupun masih madep depan, yang kayak di tengah-tengah itu walaupun madep depan tapi udah pakai proyektor ya. Ada yang di bawah kita lihat ternyata sekarang anak-anak ada loh tipe sekolah yang belajarnya tuh bergerombol bersama gurunya gitu ya. Jadinya sekarang tuh ruang kelas juga berbeda tergantung kurikulumnya nih. Kalau Cambridge biasanya tuh kayak yang di gambar nomor 2 tuh ya, semua masih madep depan. Tapi kalau kayak IB biasanya tuh mejanya tuh udah kayak gambar nomor 1 yang berkelompok-berkelompok. Kalau Montessori, active learning gitu ya, biasanya kayak yang di bawah tuh ya, mereka guru sama anak tuh belajarnya deket, kayak membuat lingkaran gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi next slide please. Jadi kira-kira sekolah seperti apa yang terbaik buat anak saya? Gitu. Kira-kira apa ya yang terbaik buat anak saya? Next. Nah, yang pasti kita harus sepakat dulu nih, ya. Kita harus sepakat dulu bahwa sekolah sama anak, kalau saya ibaratkan tuh kayak benih sama tanah. Ya, benih sama tanah kan harus cocok ya. Ya, contohnya nih, kalau misalkan saya pohon stroberi gitu ya. Next, kalau saya itu pohon stroberi gitu ya. Nah, pohon stroberi itu udah pasti tumbuhnya di gunung. Betul ya? Pernah nggak lihat pohon stroberi itu tumbuhnya di pantai? Nggak bisa, karena panas.
Sedangkan kalau pohon kelapa, Pak, itu yang tumbuhnya di pantai. Setuju apa setuju? Ya kan ya? Nah, artinya apa sih? Artinya gitu ya, next, benih sama tanah itu harus cocok. Ya, kayak kalau misalkan anak saya tipenya itu yang very aktif gitu ya. Terus saya masukin ke sekolahnya, sekolah yang sangat tradisional. Yang anak harus duduk, harus diam, harus catat. Pasti anaknya nggak berkembang. Sering nggak kita dengar gitu ya dari teman-teman gini, ah katanya sekolah itu bagus, anak saya masukin ke situ kok tapi nggak berkembang ya gitu ya kan. Atau kebalikannya, merasa anak saya mah bodoh, Miss Meni. Soalnya anak saya udah saya masukin sekolah unggulan, tapi emang dia nggak bisa. Yang disalahin anaknya, dibilang bodoh. Padahal sebenarnya mungkin dia belum kita masukin ke sekolah yang tepat. Nah, kalau dua gambar ini ya, ada gambar di atas dan di bawah. Tahu nggak teman-teman bisa tebak nggak sih, mami-mami di sini bisa tebak nggak? Kira-kira bedanya apa sih yang di atas sama yang di bawah? Pasti nggak ada yang bisa nebak nih. Bedanya adalah benih itu ketika jatuh ke tanah, kalau gambar yang di atas itu kalau dia jatuh ke tanah yang tepat, tanah yang subur, ya. Jadi udah jatuh di tanah yang subur, ibaratnya setiap hari itu kayak dikasih air, dikasih pupuk, dirawat, akhirnya dia tumbuh. Kalau yang di bawah, benihnya sih sama-sama jatuh ke tanah. Tapi karena nggak sesuai, namanya bukan ditanam, dikubur. Betul nggak ya? Jadi benih yang jatuh ke bawah itu ke tanah nih ada dua nih. Ada yang kita sebutnya ditanam atau dikubur nih. Gitu. Jangan sampai bakat anak kita dikubur dalam-dalamnya nggak akan tumbuh. Nah, di slide berikutnya saya akan kasih lihat. Sebenarnya kita dalam seminar hari ini ya, sampai 30 menit ke depan, kita mau belajar apa aja sih? Kita akan belajar 4 hal ini. Ya, yang pertama mengenal beberapa tipe sekolah nih. Yang kedua, bagaimana kita mengenal bakat dan minat anak kita. Yang ketiga, apa sih family goal yang kita mau punya? Yang keempat, baru nih saya akan share mungkin beberapa negara tujuan untuk kuliah itu pun harus dipertimbangkan dalam pemilihan kurikulum. Gitu. Siap ya? Yuk kita gerak yang berikutnya nih. Nah, tipe sekolah itu ada 5. Ya, ini kita nggak ngomongin kurikulum ya. Kita masih ngomongin beberapa tipe sekolah gitu ya. Sekolah tuh ada yang fun, ada yang banyak research-nya, ada yang disiplin. Kalau misalkan ada yang menuntutnya akademik, ada yang menuntutnya inovasi. Saya mengkategorikan sekolah tuh ke dalam 5 bidang ini atau 5 kategori ini, terlepas dari kurikulumnya apa. Ya, yuk kita masuk nih. Yang pertama, School of Fun. Apa itu School of Fun gitu ya? School of Achievement dulu nih ya. Apa itu School of Achievement ya? Jadi biasanya School of Achievement adalah sekolah yang mengutamakannya akademik. Jadi biasanya tuh kalau mami-mami pernah nggak nih pas datang ke salah satu sekolah gitu ya. Nah, terus tuh di lobinya tuh udah dipajang pialanya banyak. Masuk lagi ke lorongnya ada spanduknya, si A poinnya A plus, si B meraih predikat IGCSE tertinggi dengan nilai misalkan 98, si C meraih skor IELTS tertinggi nilainya 8.0. Ada yang pernah lihat seperti itu? Ya, nah itu udah ciri-ciri sekolah yang emang very akademik gitu, ya. Terlepas dari kurikulumnya apa ya. Contoh nih, saya ambil contoh. Kalau kurikulum nasional, kayak sekarang kan namanya kurikulum Merdeka. Sekolah apa nih yang tipenya akademik? Nah, itu setahu saya itu seperti BPK Penabur. Karena bahkan di komplek rumah saya, atau saya tinggal di Kelapa Gading ya, pasang billboard gede-gede di pinggir jalan itu foto anak-anak berprestasi. Ya kan ya? Tapi ada salah satu sekolah SPK, kurikulum Cambridge, ada juga yang kayak gitu. Itu di Jakarta Selatan gitu ya, namanya Sekolah Lentera Indonesia. Kalau saya masuk ke dia punya lobby, dipajang mana yang nilai IELTS-nya paling tinggi, mana yang nilai IGCSE-nya paling tinggi. Padahal satu sekolah kurikulum nasional, satu sekolah kurikulum Cambridge nih, gitu.
Ya, jadi tipe School of Achievement sama kurikulum ini berbeda, cuman biasanya School of Achievement ini adanya di kurikulum nasional dan Cambridge biasanya ya, bukan artinya selalu ya. Nah, tadi kan Bu Murni juga bilang, oh ya kita sekarang udah ada fingerprint analysis nih. Nah, makanya itu juga saya kasih tahu, ini biasanya tipe-tipe anak dengan sidik jari seperti ini, P-World ini, yang cocok masuk ke School of Achievement gitu ya. Ciri-ciri anaknya apa? Biasanya ciri-ciri anaknya tuh ya, adalah anak-anak yang memang memiliki nilai akademis yang tinggi, gitu ya. Terus anaknya emang seneng banget ikut lomba, gitu ya. Ya, minta lomba ini, minta lomba itu, kayak gitu. Nah, ini ada yang komen nih, School of Prestasi atau School of Achievement jelek berarti membandingkan diri dengan anak lain. Belum tentu, gitu ya. Karena ada beberapa tipe anak, kalau memang dia cocoknya masuk di School of Achievement, yang memang dia itu anaknya sangat kompetitif, dia akan stres loh kalau masuk di School of Fun. Karena menurut dia, kok hidup gini banget ya, nggak ada target yang dikejar, kok setiap hari saya diajaknya bermain gitu. Jadi bagus dan jelek itu adalah relatif ya. Balik lagi nih ke tanah sama benih nih ya. Dan balik lagi nanti ke tujuan orang tuanya yang nanti saya akan bahas di akhir-akhir gitu. Ini sidik jari telunjuk atau jari apa? Bukan telunjuk, bukan jempol, tapi mayoritasnya gitu ya. Mayoritas di sidik jari anaknya itu adanya apa gitu ya, gitu. Nah, yang kedua nih setelah School of Achievement ada yang namanya School of Research ya. Nah, biasanya School of Research itu adalah tipe-tipe sekolah yang bebasin anak melakukan penelitian. Mau pakai Google kek, mau pakai YouTube kek, atau meneliti dengan observasi, wawancara gitu ya, dan banyak project ya. Nah, biasanya tipe-tipe anak dengan sidik jari double loop gitu ya, ini yang cocok untuk masuk ke research gitu ya. Nah, sekolah research ini biasanya adanya di mana? Biasanya yang namanya sekolah research adalah sekolah yang kurikulumnya bukan suruh anak menghafal terus. Karena kalau anak itu dihafalin, artinya dia nggak melakukan penelitian. Jadi School of Research ini biasanya ada gitu ya di sekolah-sekolah nih, misalkan kayak sekolah anak saya ya, itu anak saya sekolah di high school gitu ya. Jadi mereka jarang ada buku, tapi ketika mereka itu bikin presentasi, mereka harus riset dengan cara apa? Wawancara orang tuanya, wawancara teman, gitu ya. Terus boleh cari di internet gitu. Akhirnya mereka mengelompokkan dan pendapatnya mereka. Nah, biasanya tipe-tipe ciri sekolah riset itu juga mereka banyak project. Karena kalau project mau nggak mau kan harus meriset ya. Sesimpel mau bikin business day gitu ya, mereka harus riset harga bikinnya, resepnya gimana, butuh berapa banyak mungkin. Kayak anak saya yang kecil nih lagi disuruh bisnisnya jualan chicken nugget. Jadi paling nggak dia lagi meriset sekarang. Cara bikinnya gimana, resepnya apa, harus beli ayam berapa, beli tepung, totalnya berapa gitu ya. Itu namanya kan School of Research gitu ya. Nah, terus ciri-ciri anaknya yang cocok adalah orang yang punya high curiosity. Jadi anaknya tuh tipenya tuh banyak penasarannya. Quote unquote bahasa sehari-harinya anaknya kepo. Ya kan? Siapa nih mama-mama yang suka pusing ngadepin anak-anak yang kalau kita kasih perintah aja gitu ya. Kamu jangan minum Coca-Cola. Terus ditanya, "Mang kenapa, Ma?" Oh, itu bersoda. Emang soda kenapa? Nggak sehat. Nggak sehat emang kenapa, Ma? Ada gulanya. Kalau gitu, kalau yang saya belinya zero sugar, boleh nggak, Ma? Nah, kan gitu ya. Nah, itu tuh anak-anak yang kepo, anak-anak yang high curiosity. Nah, ini cocok nih masuk School of Research. Nah, terus biasanya juga anak-anak menyukai pelajaran yang berbau sains.
Loh, kenapa sains, Miss Monik? Karena biasa kalau sains itu kan ada lab-nya, mereka harus gabungin nih senyawa ini ditambah senyawa ini jadinya apa, kayak gitu ya. Nah, itu biasanya sih anak-anak yang suka meneliti suka pelajaran sains, karena pelajaran sains selain mereka harus menghafal, mereka banyak bikin penelitian biasanya. Ya. Nah, selanjutnya nih setelah School of Research ya, kita akan belajar tentang School of Innovation ya. Nah, School of Innovation biasanya sekolahnya tuh sangat maju di hal-hal yang berbau teknologi gitu ya. Dan juga banyak memberikan kesempatan untuk merealisasikan ide-idenya mereka. Ide itu banyak. Jadi biasanya tuh sekolahnya banyak tuh bikin business day, science project, atau kayak misalkan kalau di salah satu sekolah IB yang saya datengin gitu ya. Nah, sekolah IB ini dari anaknya itu SD udah dikasih kesempatan untuk admin, tolong ya bisa nih ada beberapa peserta yang rasanya belum di mute ya, boleh bantu dicek di mute kan dulu gitu ya. Nah, ada beberapa sekolah IB yang waktu itu saya datengin gitu ya. Mereka itu kasih kesempatan, anaknya bilang gini, oke, kalau kamu saya kasih dana 20 juta, kira-kira kamu mau bikin apa untuk perbaikan sekolah ini? Wah, anak masih SD. Akhirnya anak itu dia datang dengan proposal, Sir, kayaknya itu library kita catnya udah usang, bukunya sedikit, boleh nggak untuk kita renovasi library? Ada anak yang lain bilangnya, oh sir boleh nggak kita bikin untuk charity dan karena begini-gini-gini gitu. Atau mereka biasa suka memberikan kesempatan untuk membuat inovasi-inovasi tertentu. Nah, ciri-ciri anak yang cocok biasa adalah anak yang punya banyak ide dan kadang pemikirannya out of the box gitu ya. Makanya nih tipe sidik jari yang cocok gitu ya. Ini anak yang tipe sidik jarinya reverse. Aku sebenarnya hari ini saya nggak mau bahas tentang sidik jari ya, tapi maksudnya saya kasih bocoran sedikit ya. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau yang namanya anak reverse ya, namanya reverse terbalik gitu ya. Orang mikir A, dia mah mikirnya Z. Orang mikirnya itu kalau jalan ke depan, kalau dia mikirnya jalan itu mundur. Tebolak-tebalik kan ya. Makanya disebutnya itu anak reverse. Siapa di sini yang punya anak tuh pikirannya tuh pakai terbalik dari orang normal? Ya, kalau kita itu misalkan baca buku dari depan ke belakang, dia mau belakang ke depan. Pakai, aduh pemikirannya out of the box deh. Sampai mamanya tuh kewalahan gitu kan ya. Dibilang, jangan jalan di tengah, jalan nanti ketabrak mobil. Dia bilang, oh nggak apa-apa, kalau ada mobil saya menghindar gitu kan. Pola pikirnya kan terbalik-balik gitu ya. Nah, siapa nih yang punya anak kayak gitu nih? Atau kalau ngasih ide tuh, waduh, out of the box deh. Baca buku nggak boleh gelap. Terus dia bilang, nggak apa-apa, mah baca buku gelap, tapi saya centerin pakai center di handphone. Nah ini kan, waduh, out of the box gitu ya. Nah, bisa jadi sebenarnya orang tua itu kalau kita bisa mengarahkan dia gitu ya, itu bisa-bisa dia menjadi seorang inovatif dan peneliti yang inovatif yang hebat, bisa menemukan temuan-temuan yang luar biasa loh. Contohnya ya, kalau tidak ada orang seperti Thomas Alva Edison yang tiba-tiba melihat gelap, dia bilang gelap itu jelek, harus ada lampu. Bisakah kita menikmati cahaya seperti sekarang? Ya kan? Kalau tidak ada orang-orang seperti Steve Jobs yang tiba-tiba bilang, aduh, harusnya kita itu semua orang bisa punya komputer pribadi. Loh, ini zaman primitif dulu loh ya. Di saat komputer itu besarnya sebesar ruangan dan cuma dipakai di pemerintahan, ada orang yang out of the box dia bilang harusnya semua orang bisa punya komputer pribadi. Akankah kita bisa punya isi ini? Jadi untuk anak-anak yang suka think out of the box, mama-mama jangan khawatir, dan biasanya anak-anak yang berpikir seperti ini pasti kalau masuk sekolah yang tipe achievement nilainya jeblok semua. Kenapa? Karena kalau ditanya gitu ya, oke, oke, ikan itu berenang di laut gitu ya. Terus ditanya gitu ya, diulangannya, di mana habitat ikan hidup? Terus dia jawabnya apa? Di akuarium, gitu kan? Disalahin sama gurunya. Padahal kan bener nggak ada ikan yang di akuarium?
ya kan? Nah, itu pasti akan suffer nih anak ini kalau masuk ke sekolah yang of achievement. Karena pemikirannya sangat unik luar biasa, gitu ya, gitu. Next-nya nih, ya, berikutnya adalah School of Fun. School of Fun itu biasanya ciri-cirinya sekolahnya itu banyak belajar sambil bermain, ya. Bisa dilihat kalau mama-mama itu survei ke dalam ruang kelasnya, biasa ruang kelasnya itu banyak rak-rak tuh. Terus dibikin ada science center, ada math center, ada language center. Di science center mungkin ditaruh kayak mainan mikroskop kah, ditaruh mungkin kayak ada sponge, mungkin ditaruh kalau di math center ya mungkin ada teddy bear counter, ada dadu, ada mainan monopoli untuk ngajarin tentang uang, mungkin ada kalkulator, ada sempoa. Jadi anak itu belajarnya sambil bermain gitu ya. Terus dan biasanya berpusat pada anak nih. Jadi kalau kita tahu misalkan lagi ngajarin matematika, anak yang tipe visual gitu ya, yang belajarnya pakai penglihatan, mungkin dia itu akan dikasih lembar kerja yang penuh gambar. Ada gambar 5 bola ditambah sebelahnya dia berapa. Tapi kalau tipe anak yang kinestetik mungkin dikasihnya kelereng. Ini ada 5 kelereng ditambah 3 kelereng, jadinya berapa kelereng. Jadi ada yang diraba gitu kan ya. Jadi dia berpusat pada anak. Atau mungkin dalam satu kelas, mungkin kan nggak semuanya pinter matematika. Setuju apa setuju? Bapak, Ibu punya anak, kalau yang udah lebih dari satu aja bisa lihat ya. Yang satu ini jagonya matematika, yang satu jagonya bahasa, gitu kan ya. Nah, jadi walaupun satu kelas, umurnya sama, bisa jadi anak yang satu memang jago di matematika. Jadi saya udah nggak kasih dia soal 5 tambah 3, mungkin 50 tambah 30, gitu ya. Sedangkan kalau yang matematika kurang pinter, ya itu yang saya kasih 5 tambah 3. Jadi student center approach. Biasanya kurikulum yang support ya, School of Fun ini tuh tipe-tipe kurikulum kayak Montessori, active learning ya, yang memang mereka juga menerapkan multi age gitu ya, atau kurikulum Finland, IB gitu ya. Karena kalau kurikulum yang seperti Cambridge, kurikulum Merdeka, itu biasanya mereka kan udah ada bukunya, baku aja, pakai buku gitu ya. Nah, terus biasanya School of Fun itu juga banyak program tambahan yang bisa membantu mengembangkan minat bakat anak. Mungkin kalau anaknya itu suka nyanyi gitu ya, mungkin akan didorong untuk ikut kompetisi-kompetisi nyanyi gitu ya. Kalau misalkan anaknya itu suka gambar gitu ya, diikutin yang gambar. Jadi ciri-ciri anak yang cocok, ciri-ciri anak yang cocok itu adalah anak yang memang belajarnya harus praktek dan banyak memiliki bakat akademik juga. Ya. Dan cenderung biasanya nih ya, tipe sidik jari loop ini kan cocoknya untuk tipe sidik jari loop. Kenapa sih tipe sidik jari loop? Ya, tipe sidik jari loop itu adalah tipe-tipe orang yang itu senang membangun hubungan dengan sesama gitu ya, relationship. Nah, School of Fun itu biasanya banyak kerja kelompoknya ya, nggak cuma individual work. Makanya cocok nih, karena mereka akan diskusi bersama, presentasi bersama, bikin project bersama, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan ya, cocok juga ya Min, jadinya untuk anak kreatif. Aduh, saya dipanggil Min jadi kayak admin. Cocok juga ya untuk anak yang kreatif tipe sekolah ini. Ya, bisa. Tapi harus dilihat kreatifnya ini seperti apa. Ya, karena kalau kreatifnya yang suka think out of the box bisa jadi cocok ke tadi sekolah School of Innovation. Kalau yang kreatifnya itu karena banyak tanya ya, curiosity juga cocok loh, masuk School of Research juga cocok sebenarnya. Jadi ini kategori kreatifnya itu apakah kategori pola berpikirnya atau karena dia suka kreativitas gitu, ya kan ya? Gitu. Nah, yang terakhir nih adalah School of Discipline gitu ya. School of Discipline ini adalah tipe sekolah yang cocok untuk anak-anak yang memang senang dengan peraturan yang baku
gitu ya. Dan anaknya cenderung kaku kalau udah A, B, B, C gitu ya. Jadi kalau dibilang nulis itu pakai pensil gitu, jangan pakai bolpen supaya bisa dihapus gitu. Ya udah, kalau di rumah ya kita suruh deh nulis tuh kamu pakai spidol lah, mama cuma ada spidol. Udah pakainya kamu selesaiin PR nih pakai spidol. Dia tuh nggak nyaman. Enggak, Ma, nulis tuh pakai pensil. Itu salah satu ciri-ciri anak yang baku gitu ya, kaku gitu ya. Itu kayak anak saya yang besar tuh, dia kaku gitu ya. Contohnya nih, pergi jalan-jalan ke supermarket, dia haus. Nggak berani minum, karena dia bilang, Mah, belum dibayar di kasir gitu ya. Nggak boleh, namanya mencuri. Jadi udah ada SOP-nya bayar baru minum gitu. Jadi walaupun dia haus, dia nggak akan minum. Nah, ini kan dia tuh berarti nyaman dengan peraturan yang baku gitu ya, cenderung kaku. Biasanya eh, eh, apa namanya, ciri-ciri sekolah yang cocok itu, ciri-ciri sekolahnya sepertinya seperti apa? Biasanya sekolah yang memiliki sistem reward and punishment yang baku dan cenderung ketat. Contoh ya, telat masuk sekolah, berdiri di depan kelas gitu ya. Biasa anak-anak tuh kalau yang udah kaku, dia akan enjoy nih. Oh, pakainya kita jangan telat ya, mama gitu ya. Contoh, nilai ulangan 5 remedial gitu ya. Dan biasanya sekolah-sekolah yang disiplin tinggi, sekolah-sekolah yang berbasis agama tuh. Biasanya disiplinnya tinggi gitu ya. Jadi School of Discipline biasanya sih kurikulum yang mendukung tuh seperti kurikulum Merdeka, Sekolah Nasional, Sekolah Cambridge gitu ya. Dia cenderung lebih ketat ya. Seperti itu. Nah, ya. Nah, itu kita baru ngomongin satu nih tentang tipe-tipe sekolah. Ya. Jadi kalau kita tahu anak kita ciri-cirinya seperti apa gitu ya, kita bisa cocokkan kira-kira anak saya masuknya itu ke tipe sekolah yang seperti apa gitu ya. Tapi apakah sampai sini cukup? Tentunya enggak. Kedua, kita harus lihat lagi bakat dan minatnya dia. Bakat dan minatnya dia ini dari mana sih? Gitu ya. Yang pertama kita akan lihat learning style-nya, gaya belajarnya, gitu ya. Gaya belajarnya yang pertama tuh, gaya belajar itu biasanya manusia dikategorikan ada 3 ya, tipe yang visual gitu ya atau melihat, tipe yang auditory atau mendengar, atau kinestetik yaitu bergerak terus. Contohnya, anak saya yang besar itu sangat kinestetik, anaknya memang aktif. Jadi saya notice ketika dia masuk di tingkat SD mau nggak mau kan ya harus duduk gitu kan ya, dia kesulitan gitu. Dan saya notice waktu dia itu belajar online di rumah waktu pandemik, malah nilai dia itu naik gitu. Kenapa? Karena dia kan saya dudukin ya di kamar dia sendiri, terus dengerin Zoom gitu ya. Tapi dia dengerin Zoom-nya tuh sebenarnya sambil jalan-jalan, mondar-mandir gitu kan ya. Dan seringkali tuh saya lihat tangannya tuh megang penggaris, ini apa meja diketok-ketok, saya sampai keberisikan gitu. Akhirnya saya akalin tahu nggak? Terus belum kakinya nendang-nendang meja, pokoknya badannya harus gerak terus. Tapi karena nggak ada orang lain di ruangan itu, dia nggak terdistraksi. Jadi ketika dikasih tugas, naik tuh nilainya. Bahkan lebih bagus dari sebelum pandemik gitu kan ya. Tapi karena saya notice anak ini sangat kinestetik, akhirnya Bapak Ibu tahu nggak saya akalinnya gimana? Saya beliin dia tuh fidget toys. Jadi selama dia dengerin Zoom tuh tangannya pencet-pencet apa sih? Pencet-pencet bobits ya. Saat itu kan sempat yang ngetren bobits ya. Saya beliin apa itu Rubik Cube. Bahkan kakinya biar nggak gerak, saya beliin ini. Apa ya? Kayak ada di toko olahraga itu kalau yang kita buat latihan stretch tangan tuh yang ditarik-tarik gitu. Tapi saya ikat. Jadi kan bentuknya kayak lingkaran. Saya taruh di kakinya. Jadi kakinya masuk ke dalam kayak karet raksasa. Jadi kalau dia gerak-gerak paling enggak ya sekalian latihan kaki enggak tendang-nendangin meja gitu. Jadi saya mengalihkan dia punya kinestetiknya tuh dengan beli-beli kayak gitu ya. Nah, dan anak saya itu auditorinya kuat. Jadi sebenarnya dari kecil saya lihat waktu TK dia tuh di Montessori ya, dia itu tidak pernah duduk di dalam
circle time. Jadi gurunya tuh bilang, anaknya tuh bisa ngumpet di kolong meja di ujung mana gitu ya, anaknya bisa sambil main itu di ujung kelas mana. Tapi setiap guru kasih pertanyaan, anak saya dari pojok ruangan selalu yang jawab. Sampai gurunya bilang gini, Jeremy nggak boleh jawab lagi ya, teman lain nggak kebagian. Artinya apa? Jeremy itu tidak perlu melihat, tapi dia cukup mendengar dan sambil bergerak. Nah, kebayang nggak kalau anak tipe Jeremy ini yang anaknya sangat body lead kinestetik gitu ya, masuknya ke sekolah yang tipenya harus duduk diam. Waduh, kayaknya yang pasti jadi anak yang paling sering disetrap di kelas. Setuju apa setuju? Ya kan ya? Nah, jadi untuk melihat tipe sekolah apa yang cocok juga kita harus kenal nih learning style-nya anak gitu ya. Biasanya tipe-tipe yang visual auditory itu adanya tuh di sekolah-sekolah nasional gitu ya. Karena kan visual artinya apa? Dia guru ajar di depan pakai tulisan sambil dibaca gitu kan ya. Kalau yang bisa akomodir anak-anak kinestetik gitu ya, biasanya kayak Montessori ya, active learning, IB. Nah, tapi beberapa sekolah Cambridge pun sudah menggunakan praktek-praktek nih. Jadi setelah teori mereka ada prakteknya. Jadi cek ke sekolah masing-masing. Karena walaupun mereka menggunakan kurikulum yang sama, terkadang kan mempraktekkan di sekolahnya beda. Ya, contohnya kalau kita ngomong, oh kalau sekolah nasional itu jelek, tadi ada ya mami-mami yang bilang sekolah nasional itu udah jelek, udah kuno, anak cuma disuruh menghafal. Tapi saya pernah datang ke sekolah Teresia yang ada di Menteng. Untuk level TK-nya, dia itu belajarnya masih menggunakan permainan. Jadi kalau mau belajar tentang warna, anak-anak benar-benar dikasih cat, disuruh ngecat dulu, belajar tentang pelangi gitu ya, mereka masih dibawa ke alam kayak gitu. Jadi walaupun kurikulumnya itu nasional, tapi balik lagi cek ke sekolah, bagaimana cara menerapkannya dalam kelas sehari-hari gitu ya. Nah, ini ada yang bilang, sebelumnya saya sudah pernah ambil tes bakat Indonesia, hasilnya ada rekomendasi kurikulum sekolah, apakah perlu mengambil yang sidik jari ini? Nah, menarik. Saya jawab dulu ya. Saya nggak tahu nih Bu Feni anaknya kelas berapa ya, tapi kalau anaknya sudah SD, saya lebih sarankan ambil juga sidik jarinya. Kenapa? Bedanya sidik jari sama tes psikologi itu apa gitu ya. Karena kalau tes sidik jari atau fingerprint analysis gitu, dia melihat potensi genetik anak ya. Sedangkan kalau psikotes melihat apa yang sudah terstimulasi gitu ya. Saya langsung ambil real case dari anak saya juga nih. Nah, anak saya itu waktu ke umur 5 saya udah tesin nih di tes bakat Indonesia gitu ya. Dapatkan saran kurikulumnya. Makanya disarankan kurikulumnya IB atau high school kurikulum. Makanya anak saya juga saya daftarin SD-nya di high school ya. Nah, ketika dia besar kemarin dia udah kelas 5 SD, saya tesin lagi gitu ya. Tesin lagi, saya mau lihat minat dia tuh di bidang apa saja. Gitu ya. Nah, saya dapat hasilnya itu kelihatan tuh, oh anak saya ternyata tidak ada minat di bidang musik sama sekali, dan saya setuju karena anak saya nggak pernah main musik gitu ya, dan nggak ada niat juga. Tetapi ketika saya sedang melakukan penelitian si fingerprint ini, saya tesin dia di fingerprint ya, di tes bakat Indonesia. Karena sebelum saya launching produknya, saya harus percaya dulu bahwa produk ini valid. Loh, saya kaget kok Jeremy ini ternyata minat di musik cukup tinggi, ya. Dan saya bilang, benar nggak sih? Karena kalau di psikotes, saya lihat emang benar, dia tidak ada minat di musik. Kok bisa ya? Saya nggak pernah lihat anak saya main musik, ternyata kok muncul minatnya musik secara potensi genetik. Karena kalau fingerprint ini kan kita ngomonginnya potensi genetik, gitu ya. Nah, akhirnya saya coba bawa anak saya trial ke sekolah musik gitu ya. Baru trial pertama gurunya langsung bilang gitu ya, oh iya ini anaknya sudah les di mana Mami? Belum, ini baru pertama kali saya trial. Kok jago? Artinya apa? Artinya dia memang benar sesuai dengan fingerprintnya, ada potensi genetiknya. Tapi kenapa kalau pas di tesnya pakai psikotes tidak muncul? Karena saya sebagai orang tua pun satu lalai, ya belum menstimulasi.
Dua, mungkin karena anak yang nggak pernah minta, jadi saya nggak pernah coba gitu ya. Jadi paling nggak kalau mami-mami di sini punya potensi genetiknya anak gitu ya, berbanding dengan apa yang sudah distimulasi, kita bisa lihat nih mana yang sebenarnya dia ada potensinya tapi memang kita belum pernah kembangkan gitu. Sedangkan kalau yang sudah terstimulasi ini kan karena sudah diajarin. Jangan-jangan dia itu muncul minatnya karena kita dorong terus, tapi nggak ada potensi genetiknya, buat apa juga buang waktu, ya. Jadi sebenarnya kalau bisa di-combine ini lebih maksimal, gitu. Kalau fingerprint test hasilnya kemungkinan berubah nggak sampai dewasa? Harusnya enggak, karena kan jari kita nggak berubah ya, kalau seperti itu. Nah, saya next dulu nih, gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang memang lagi relevan dengan yang saya bahas, saya bisa langsung jawab. Kalau yang saya rasa tidak relevan dengan slide saya tabung sampai akhir ya. Nah, yang kedua tadi kita baru ngomongin gaya belajar, ya. Setelah gaya belajar, ini tolong di-mute lagi ya, admin. Nah, setelah gaya belajar, sebenarnya ada juga yang namanya multiple intelligence. Multiple intelligence adalah potensi atau minat anak, ya. Kita harus lihat anak kita misalkan apakah dia di logikanya gitu ya, atau mungkin di sportsnya atau di linguistiknya gitu ya. Dengan kita tahu dia memiliki potensi dan minat di bidang apa, ini juga menjadi pertimbangan gitu ya. Biasanya kalau anak yang bagus di interpersonal skill, ini selain untuk milih sekolah, biasanya bagus untuk pilih les-lesan. Kayak anak saya yang kecil, menurut saya dia interpersonal skill-nya bagus. Jadi saya akan cari sekolah yang banyak supporting group discussion, group project gitu ya. Saya pun lagi mau lesin dia ke public speaking gitu ya. Kalau misalkan anak saya yang besar itu sangat bagus di bodily kinestetiknya, gerak tubuhnya. Jadi dia kalau sport jago. Jadi saya pun lagi mempertimbangkan ini dia mau naik SMP, lagi mempertimbangkan mau cari sekolah yang memang mendukung anak itu untuk jadi atlet gitu ya. Maksudnya bukan jadi atlet sih, tapi kan ada ya beberapa sekolah yang saya tahu kayak misalkan Canisius tuh support banget program-program basket dan sepak bola, Jubile juga gitu. Jadi paling nggak yang mendorong di ekstrakurikuler yang sesuai dengan anaknya kayak gitu. Kalau anak yang masuknya itu memang dia bagus di musical, mungkin saya akan meleskan dia beberapa instrumen musik misalkan. Jadi multiple intelligence ini juga bisa dipakai untuk nggak hanya pilih sekolah, pilih kursus juga gitu ya. Nah, potensi anak gitu ya. Jadi di slide berikutnya nih saya tampilkan potensi anak. Kalau potensi anak ini memang tidak bisa, kita harus lihat kan skor IQ-nya juga ya. Nah, ini tidak bisa didapatkan dari sidik jari. Karena sidik jari itu hanya memberikan potensi genetik, bukan kemampuan kompetensi. Mama-mama tahu nggak bedanya potensi sama kompetensi itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Bingung ya? Kalau potensi itu kayak tadi benihnya nih, ya kan? Berarti dia ada potensinya. Mungkin potensi jago gambar kah, jago nyanyi kah, jago masak kah. Kalau kompetensi itu adalah sesuatu yang sudah distimulasi. Kayak tadi ya, misalkan anak jago gambar tapi nggak dilesin gambar, ya mungkin kompetensinya nggak muncul. Kompetensi itu sesuatu yang udah berbentuk skill, yang memang benar-benar bisa dipakai. Ya, kalau misalkan potensi itu masih bentuknya benih. Kayak kalau saya punya benih apel, benihnya nggak saya tanam, nggak saya kasih pupuk, ya apelnya nggak numbuh. Kurang lebih kayak gitu kan ya. Kalau kompetensi itu kayak buahnya, udah jadi nih skillnya, gitu ya. Nah, kalau dari psikotes ini kita bisa melihat ya, anak ini IQ-nya berapa, gitu ya. Oh, anak saya IQ-nya tinggi. Kemungkinan besar anaknya cerdas dan pinter bisa nih masuk ke School of Achievement. Selama apa? Dicek lagi nanti kepribadian anaknya. Motivasinya tinggi, anaknya kompetitif. Jadi nggak bisa juga parents itu bilang, anak saya IQ-nya tinggi loh Miss Monik 134. Buat apa saya masukin dia ke School of Fun? Misalkan gitu ya. Tahu IQ anak itu kan baru satu bagian ya. Anak kita kan holistik ya. Kalau
anaknya IQ-nya tinggi, tetapi ternyata satu, daya kompetitifnya rendah. Kedua, anaknya memang senangnya sesuatu yang berbau seni dan kreativitas. Ketiga, anaknya ternyata dari sidik jari tuh tipenya reverse. Ya selalu think out of the box. Jadi kayaknya walaupun IQ-nya tinggi dimasukin ke sekolah School of Achievement, sekolah yang benar-benar selalu mengutamakan akademik gitu ya. Wah, belum tentu berkembang loh. Skor IQ ini baru satu hal. Nah, kebayang ya mama-mama ya. Nah, dan untuk dapetin skor IQ ini gitu ya, tentunya harus melihat dari psikotes karena dari kompetensinya gitu ya. Nah, itu adalah unsur utama, itu adalah beberapa hal mengenai bakat dan minat anak yang dapat dipertimbangkan. Nah, yang berikutnya kita akan ngomongin family goal. Ya, kira-kira mama-mama di sini pasti punya tujuan ya sebagai keluarga mau sekolahin anak, tujuannya apa? Ada mama-mama yang berpikir kalau saya yang penting anak saya itu agamanya kuat deh, Miss. Karena zaman sekarang itu dunia udah bobrok. Kalau anak saya itu agamanya kuat, semoga mati masuk surga, jalannya nggak menceng. Ada mama-mama yang utamakan akademik karena berkata, Miss, anak saya sudah besar harus masuknya tuh top 100 university in the world. Misalkan anak saya mau masuknya itu ke PTN, di Indonesia harus masuknya UI. Kalau ke luar negeri harus masuknya Harvard, Oxford, Yale, kayak gitu ya. Lah, kalau tidak dipersiapkan dari TK dan SD-nya, dia nggak bisa keterima di SMP dan SMA unggulan. Nggak masuk di SMP SMA unggulan, ya nggak mungkin bisa masuk ke Harvard, Yale, karena kan kompetisinya tinggi, ya kan? Nah, ada yang ketiga, orang tua yang maunya anak itu punya moral dan akhlak. Saya nggak suka tuh, Miss Monik, kalau masuk lihat ke international school ngomong sama guru kan, hello sir, morning, yo, how are you? Kok saya aja jadi tamu nggak ada tuh disapa, pagi tante, pagi om, gitu kan ya. Tapi jangan salah loh, kemarin Miss Murni kunjungan ke salah satu sekolah internasional, ada di Bekasi, lain daripada yang lainnya. Walaupun kurikulumnya Cambridge, sekolah internasional. Miss Murni sampai kaget, kok baru dapet nih saya sekolah internasional yang kalau ketemu saya bisa good morning miss gitu kan ya. Biasa kan yang masih suka good morning tuh biasanya sekolah negeri ya kan, yang kalau papa sama guru aja masih salim tangan gitu kan ya. Sekolah nasional gitu ya yang masih pagi bu. Biasa kalau sekolah internasional itu udah cuek bebek ya. Terus kayaknya pacarannya pun udah bebas gitu. Balik lagi, kurikulum boleh sama ya, tapi cek kembali ke sekolahnya, penerapannya gimana. Atau ada orang tua yang mau jadiin anaknya entrepreneur. Ada loh beberapa sekolah di Jakarta yang menekankan ke entrepreneurship. Ada. Atau ada sekolah mama-mama yang pengennya, Miss Monik, saya tuh mau kalau sekolah itu ke multicultural. Makanya contoh saya masukin anak saya ke sekolah Mentari misalkan. Karena di sekolah Mentari itu anak Indonesianya ada, anak Cindonya ada, anak Korea Amerikanya ada, Jepangnya ada, Indianya ada. Jadi multicultural. Saya mau anak saya belajar dengan orang banyak. Atau kayak misalkan, oh ya Miss Monik, saya tuh mau masukin anak saya di sekolah negeri. Kenapa? Karena itu dari anak KJP ada, ya kan ya, dari anak pejabat ada, anak ada, jadi lebih luas pergaulannya tuh nggak cuma yang orang-orang segelintir, tapi banyak lapisan masyarakat. Ya silahkan aja. Ada yang bilang gini, Miss Monik, tahu nggak kalau mau sukses itu perlu networking. Jadi kalau saya sekolahin anak biar mereka bergaul sama orang yang networknya luas, yang kaya-kaya, tajir melintir, ya sudah silahkan masukin sekolah yang mahal semahal-mahalnya, ya kan? Seperti mungkin JIS, British School. Kalau uang sekolahnya mahal, satu bulan aja 10 sampai 15 juta, ke filter nggak tuh anak-anak yang masuk?
ya pasti ya anak orang kaya, anak pejabat, anak konglomerat, ya silahkan anaknya bergaul lah di sana. Ada orang tua yang mikir kayak gitu. Ada juga orang tua yang mikirnya non academic performance gitu ya. Oh Miss Moni, kalau saya itu akademik nggak perlu, saya pengennya anak saya memang saya tahu dia jago musik, jadi saya mau di sana. Ya udah cari sekolah yang memang banyak mendukung di academic performance. Jadi biasanya sekolah ini hobi banget kirim anak-anak lomba. Uh, lomba musik, lomba debat, lomba apa, hobi ikut lomba terus gitu ya kan ya. Atau ini mungkin nggak kepikiran nih yang nomor 8 nih. Tapi ada loh beberapa orang tua yang mikirnya gini, aduh Miss Monik, Jakarta macet, kriminalitas tinggi. Kalau zaman dulu saya bisa sekolah naik mikrolet, sekarang saya nggak berani, harus pakai supir. Atau paling nggak diantar jemput suster. Jadi kalau saya nyari mas sekolah, apa aja yang penting deket rumah. Jadi kalau kebanjiran deket dijemput, kalau ada demo deket dijemput, ya kan? Saya nggak perlu sewain supir. Ada nggak mama-mama di sini juga yang mikir kayak nomor 8 nih? Aduh, sekolah anak nggak usah jauh-jauh. Pasti ada juga gitu kan. Jadi ya family goal-nya nih mau kemana? Ya, kalau misalkan kita bilang, Miss Monik, tadi saya udah tahu tuh, anak saya cocoknya tuh di School of Innovation. Nah, saya suka kurikulumnya IB, ya kan? Tapi di dekat rumah saya nggak ada Miss Monik. Adanya yang jaraknya 1 jam dari rumah saya. Ya balik lagi, ibu mau nggak gitu kan ya? Mau silahkan nggak. Tapi buat saya prioritas lebih penting yang dekat rumah aja. Kalau gitu saya cari nih, saya ketemu nih ada sekolah IB juga. Tapi IB-nya ini nggak terlalu inovatif. Ini IB-nya IB tipe ketat banget sekolahnya, kayak School of Discipline. Ya, jadi kita bikin skala prioritas juga, gitu kan ya. Nah tuh kayak Mam Hani nih, setuju biar anak nggak capek bolak-balik, ya kan ya Miss, katanya. Balik lagi, semua keluarga orang tua pasti punya value yang beda-beda. Ada goal yang mau dituju, gitu ya. Nah, yang terakhir yang bisa dipertimbangkan nih, negara tujuan kuliah nantinya. Ya, anaknya mau kemana nih? Kalau anak-anak yang ngambil kurikulum IB biasanya tuh cocok banget untuk ke Amerika gitu ya. Kenapa? Karena nantinya itu ketika dia ngambil IBDP atau IB diploma, itu ada beberapa kredit yang dia bisa potong, jadi kuliahnya nggak dapat keringanan lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau mau ke Australia atau mau ke UK gitu ya, itu mungkin lebih bagus ambilnya Cambridge. Kenapa? Karena ya bisa masuk O-level, setelah O-level bisa ambil pathway, jadi potong kredit juga, lulusnya lebih cepat gitu kan ya. Atau kalau mau masuk PTN mungkin bisa masuknya ke kurikulum merdeka gitu. Ngapain bayar sekolah mahal-mahal? IB kan mahal ya, Cambridge juga mahal, ya kan? Tapi ngincernya mau masuknya UI, UGM, ya mbok ya buat apa juga gitu ya kan ya. Bahasa Inggris yang nggak kepake gitu kan ya. Jadi sebenarnya negara tujuan kuliah nanti pun cukup bisa dipertimbangkan gitu. Makanya menurut saya pemilihan kampus ketika mau kuliah dimulainya dari kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Loh, kok bisa, Miss? Iya, itu yang saya lagi jalanin sekarang. Jadi anak saya yang besar itu kan sudah kelas 5. Ya, tapi kan bulan Juli naik kelas 6. Betul apa betul, Miss? Ya, Mam ya. Biasanya mama-mama nih kalau anaknya naik kelas 6, bulan Agustus, September, Oktober udah dikirimin surat sama sekolah. Ditanya, satu, anak kamu mau lanjut apa enggak? Gitu kan. Dua, kalau mau lanjut tolong bayar. Kalau enggak kursinya saya mau kasih orang lain. Tiga, kalau kita mau pindah sekolah, kita pun udah harus ke sekolah lain gitu kan ya. Di sekolah lain gitu ya. Harus survei juga, harus bayar juga. Nah, jadi saya pun anak saya sekarang kelas 5 SD, karena udah mau naik kelas, saya mulai ajak dia tuh ke beberapa sekolah. Ya, kalau saya adalah penganut sistem saya nggak mau cari sekolah jauh-jauh. Kalau buat saya, ya, karena mama sibuk kerja, nanti takut anaknya nggak ada yang jemput. Karena kalau dekat rumah, make sure ya, kalaupun saya tidak bisa jemput, supir nggak bisa jemput, mungkin ada mama saya yang bisa jemputin kan kayak gitu ya. Nah, jadi saya lagi ajak dia tuh keliling
sekolah-sekolah yang ada di bilangan Kelapa Gading, karena saya ada di Kelapa Gading gitu ya. Sayangnya memang di Kelapa Gading ini tidak ada kurikulum IB gitu ya. Jadi adanya IPC, AP, Merdeka, sama Cambridge nih. Ya kan, saya lagi datengin satu-satu sekolahnya. Saya sih pengennya yang bisa berbasis agama gitu kan ya, karena kan anaknya sudah mulai besar. Tapi saya tanya lagi ke anak saya, kamu kira-kira mau kuliah di mana sih gitu? Mau kuliah di Indonesia enggak? Dia bilang, oh enggak, saya mau di Australia. Terus saya tanya lagi, kamu mau lulus cepat atau mau lulus lama? Kalau mau lulus cepat lebih baik kamu mama pindahin ke kurikulum Cambridge. Karena ketika kamu udah kelas 10 nanti, kamu nggak perlu lanjut kelas 11. Kamu mama langsung masukin pathway, ya kan? Pathway 1,5 tahun, kamu ke Australianya udah langsung tingkat 2. Jadi kamu umur 19 tahun udah lulus gitu. Tapi kalau kamu mau sekolahnya itu nyantai, ya nggak apa-apa, kita nggak usah buru-buru pindah sekolah, lanjut aja di sekarang. Dia kan di high school, kamu seneng kan di high school, nggak apa-apa lanjut di sini, tapi kamu lulusnya lebih lama. Yuk, dia mulai saya ajak muter ke beberapa sekolah. Saya udah survei nih sekolah eh, sekolah Cambridge gitu yang dekat rumah beberapa gitu kan, dia akan lihat kan, oh gedungnya gimana, fasilitasnya seperti apa gitu ya. Nah, dan saya bilang kita pakai Agustus udah harus tahu loh gitu kemana gitu ya. Jadi saya rencanakan dari sekarang. IB cocok nggak di Australia gitu ya. Sebenarnya kalau Australia itu kan negara jajahan Inggris ya. Inggris itu di bawahnya Cambridge, tapi bukan artinya tidak cocok. Hanya balik lagi kalau kuliah ke Australia itu ada pathway-nya. Untuk beberapa universitas itu ada pathway-nya ya. Kalau memang ibu mau anaknya cepat lulus, ketika ambil IB itu sebenarnya apakah perlu lanjut sampai IB diplomanya kelas 11, kelas 12? Belum tentu. Tetapi keunggulannya apa? Kalau ibu masuknya Cambridge gitu, dia selesai IGCSE O level kelas 10 itu sudah disetarakan dengan bisa masuk pathway. Tapi kalau ambilnya IB, anak ibu harus tunggu sampai kelas 11. Kelas 11 baru bisa masuk ke pathway. Tapi balik lagi, kuliahnya mau ke kampus apa? Ada beberapa kampus yang punya pathway, ada beberapa kampus yang tidak punya pathway. Ya, kalau kampusnya tidak punya pathway, dia pun mengharapkan anaknya lulus kelas 12 dulu. Jadi balik lagi, mau kampusnya kurang lebih apa nih gitu ya kan. Itu biasanya memang harus dicari tahu lah ya sambil berjalan gitu. Dan biasanya aku akan tanya, anaknya cewek atau cowok gitu ya. Biasanya anaknya itu kalau cowok itu kan katanya konon matengnya lebih lama ya, buat apa lulus sekolah cepet-cepet katanya, nanti kalau udah lulus cepet 19 tahun udah lulus masuk kerja kebanyakan teman-teman kantornya umur 22, umur 23. Nanti dia jadi nggak pede, dia dipuli. Nah, itu balik lagi kan kita orang tua yang tahu. Jadi yang dipikirkan banyak. Makanya saya sih, kalaupun anak saya nanti lulusnya cepat, mungkin saya akan suruh dia belajar dengan buka bisnis kecil-kecilan dulu mungkin, atau saya suruh dia lanjut S2 mungkin, atau mungkin belajar di kantor saya, kan kalau di kantor sendiri nggak mungkin ada yang membuli ya, gitu kan ya, sambil nunggu dia matang. Jadi balik lagi dilihat juga nih anaknya, dilihat apakah kampus yang dituju memang menerima anak-anak foundation atau tidak. Apakah anaknya juga siap gitu ya untuk masuk kuliah sekecil itu gitu ya. Dari tingkat kematangannya kan pasti orang tua yang lebih tahu ya. Seperti itu. Oke. Oke, untuk nextnya, ini adalah salah satu slide terakhir saya, gitu ya. Memilih sekolah itu memang sangat kompleks. Karena nggak cuma harus mikirin ya tipe sekolah apa yang cocok buat anaknya, family value-nya seperti apa, potensi dan bakat bakat anaknya. Jadi ini ada sejuta kemungkinan yang harus diurai dan orang tua harus bisa membuat prioritas mana yang diutamakan. Apakah family goal yang diutamakan atau mendukung minat bakat anak yang diutamakan, atau mungkin mengembangkan potensi genetiknya. Tadi ya kan kalau tipe sekolah itu dilihat dari potensi genetik. Anaknya yang
ini kan ya, atau ya jadi itu semua kompleks dan tentunya Bapak dan Ibu harus diskusi dan libatkan juga anaknya. Kenapa? Saya pun merasa ya, saya sih zaman dulu pilih sekolah sih nggak pernah ya kayak mau A, B, C, pengen mama saya bilang masuk situ ya saya masuk situ gitu kan ya. Tapi ternyata sekarang zaman sudah berubah. Anak memegang peranan penting karena mereka sudah lebih kritis, mereka sudah lebih mau menyuarakan suara, jadi ada lebih baiknya anak pun dilibatkan karena anak zaman sekarang sudah beda dengan zaman angkatan kita dahulu gitu. Jadi kurang lebih itu dari saya gitu ya. Jadi ya kalau ada butuh bantuan apa-apa, let's find out with Tes Bakat Indonesia gitu ya. Waktu dan tempat saya kembalikan nih ke Miss Murni. Oke, thank you Miss Monik. Oke, Bapak Ibu, ternyata dari diskusi Ibu Monik ini banyak sekali memantik pertanyaan untuk kita diskusikan loh. Di dalam kolom chat udah rame banget deh yang setuju, gak setuju sama Bu Monik ya. Oke, sambil kita memilah-milah pertanyaan ini, Bapak Ibu, sekalian saya juga mau share lagi nih. Tadi kan saya info kalau Bapak Ibu hari ini bisa dapat ada kita mau bagi-bagi door prize juga nih Bu, gitu ya. Nah, door prize apa sih yang bisa dibagikan gitu ya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah dengar nih beberapa insight dari Miss Monik tentang kelebihan satu kurikulum dengan kurikulum yang lainnya. Sebenarnya kami yakin tidak ada kurikulum yang jelek gitu ya. Masing-masing pasti tentunya ada kekuatannya, strength point-nya, tergantung kecocokan anak dan kembali lagi ke values orang tuanya tentunya. Nah, Bapak Ibu bisa banget tadi yang penasaran ya, pas Bu Monik tadi share gitu ya. Oh, tipe kalau sidik jarinya peacock, coral nih, cocoknya ke sini, ke sana. Nah, mungkin mau coba tes sidik jari kita secara gratis, bisa dapatkan dengan cara Bapak Ibu pastikan sudah follow Instagramnya Miss Monik dan Tes Bakat Indonesia. Kemudian hari ini banget boleh langsung posting ya, boleh posting dengan mungkin ada foto dari kegiatan ini, webinarnya, boleh bagi share insight-nya, gitu ya. Jangan lupa tag Miss Monik dan Tes Bakat Indonesia. Nanti kita akan umumkan di hari Senin untuk satu orang tua yang berhasil mendapatkan hadiah fingerprint analysis. Ini tidak hanya untuk di Jakarta aja, karena fingerprint analysis kita juga bisa dilakukan dari mana saja. Oke, nanti kita bisa pandu deh gitu untuk detailnya. Oke, nah nanti setelah sesi tanya jawab, Bapak Ibu, kita masih buka ada sesi private breakout room juga ya, yang nggak private banget sih, tapi kita ada breakout room in case Bapak Ibu masih mau ngobrol lagi sama Miss Monik. Tadi ada yang ada yang minta ke Miss Monik sharing pengalaman pribadinya tentang anak-anak di high school. Wah, ini cocok nih, nanti di breakout room kayaknya ya. Soalnya nggak panjang lebar gitu ya. Udah langsung spesifik satu sekolah gitu kan. Atau bisa masuk ke breakout room bersama saya dan Tes Bakat Indonesia. Nanti saya juga bisa bantu kalau Bapak Ibu butuh info yang lebih detail bedanya fingerprint dan tes bakat anak tuh seperti apa sih gitu ya. Keakurasiannya seperti apa, bagaimana psikolog bisa kasih saran di report itu saya bisa dapat dan discuss apa aja nanti sama psikolognya. Ini saya bisa bantu menyampaikan juga ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kan tadi bisa lihat pada dasarnya, Tes Bakat Indonesia akan membantu Bapak Ibu untuk mengenali potensi anaknya, gitu ya, sehingga bisa mendapatkan saran kurikulum. Saran kurikulum itu terdapat ada di 2 report yang kami miliki atau 2 produk ini, yaitu fingerprint analysis bisa mulai dari usia 6 bulan, dan tes bakat anak atau kita bilangnya psikotes anak tadi ya, itu bisa dilakukan mulai dari usia 5 tahun. Bedanya apa sih? Kalau secara general ya Bapak Ibu, tadi Bu Monik udah bilang, kalau psikotes anak dan fingerprint bedanya, fingerprint itu untuk benar-benar mengungkap kemampuan genetik anak. Bagaimana nanti pada waktu dewasa perform atau tidak, itu sudah berbeda lagi, karena biasa dipengaruhi juga nih, sama pengaruh lingkungan, stimulasi keluarga, mungkin values keluarga mengarahkan dia ke arah yang lain gitu kan ya. Nah, beda lagi dengan kalau psikotes anak lebih banyak memang akan terlihat sekali bagaimana kompetensi anak saat ini yang sudah dipengaruhi dari tadi exposure-nya, kegiatan-kegiatan yang sudah ia coba gitu ya, les-les yang sudah ia coba, dia ketahui, yang dia lakukan di sekolah, ini akan terlihat bagaimana bakat dan minat dan juga kepribadian yang sudah terbentuk saat ini. Jadi, kedua hal ini akan menjadi data yang saling complementary kita bilang ya, saling melengkapi gitu ya, untuk Bapak Ibu tahu
wah, saya jangan-jangan ada bakat genetik yang belum diungkap, atau ternyata mungkin saya juga belum memberikan stimulasi yang maksimal untuk saat ini, dan sebagainya. Oke, nanti bisa nanya-nanya langsung ya Bapak Ibu untuk ini di breakout room juga. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab, Miss Monik. Aku pilih-pilih dulu ya, soalnya pertanyaannya banyak dan sebenarnya banyak juga yang Bu Monik tadi udah share langsung jawab gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Untuk pertanyaan ini dulu deh Bu Monik dari orang tua Ibu Neisha ya di Jakarta. Miss Monik mau bertanya, kalau anak SD itu sebenarnya udah bisa kelihatan jiwa kompetitifnya belum ya gitu. Ya mungkin berarti di sini kasusnya dalam anak Bu Neisa berarti ini ya belum kompetitif ya Bu ya. Oke, kalau dari pengalaman Bu Monik bagaimana? Silakan. Oke, kalau anak SD, nah saya sih mungkin gini, selain saya itu tahu beberapa teori, tapi saya juga akan campur jawabannya itu dengan pengalaman pribadi saya ya, sebagai orang tua ya. Kebetulan anak saya kan dua-duanya juga SD nih ya. Nah, kalau jiwa kompetitif itu sebenarnya kalau misalkan secara tes ya, kita tesin anaknya ya, menggunakan psikotes itu kan kelihatan ya motivasi berprestasinya dia seperti apa kepribadiannya. Tapi yang namanya tes kepribadian itu adalah kepribadian yang mencerminkan dia saat itu. Jadi kalau misalkan saya tahu, oh anak saya motivasi berprestasinya itu rendah, mungkin ini pas dia kelas 2 SD. Berarti kan PR ya sebagai orang tua ya. Gimana dong supaya ditingkatkan? Biasanya psikolog tuh akan memberikan saran-saran gitu kan ya. Mungkin boleh dimulai dari orang tua itu memberikan target-target kecil di rumah setiap harinya dan ketika dia achieve itu kita berikan pujian. Misalkan gitu ya. Kan kalau namanya kita kalau dikasih target, contoh deh, Bu, pokoknya apa ya, Ibu, saya kayak maksudnya kalau kita tuh kasihnya targetnya kecil-kecil kan lebih gampang untuk di-achieve, akhirnya ketika dia merasa dia bisa jadi tuh dia jadi lebih semangat. Sama lah kalau saya bilang gini, aduh saya harus turun 10 kilo tahun ini, aduh ngebayangin 10 kilo aja saya udah lemes gitu. Tapi coba kalau saya pikir gini, enggak deh, pakai target saya 1 bulan 1 kilo aja, 1 bulan 1 kilo, kan lebih semangat ya, karena kayaknya lebih achievable. Itu kan salah satu strategi gitu. Nah terus sebenarnya kalau misalkan anak ibu itu dibilang belum terlihat, kan ada dua ya. Mungkin ada tipe orang yang memang tidak kompetitif secara potensi genetiknya, atau memang belum distimulasi aja gitu. Karena kalau saya ambil contoh, dan harusnya PR orang tua tuh harus menstimulasi terus supaya anaknya tuh lebih berkembang maksimal. Contoh kayak anak saya yang besar ya, saya itu ingat banget waktu dia SD kelas 1, setiap minggu itu saya tiada hari tanpa saya marah karena nggak pernah bikin PR, ya kan. Bahkan ketika dia kelas 2 SD itu kan dia masih zamannya pandemik online ya. Setiap hari saya cerewetin, bikin PR, bikin PR, bikin PR. Pokoknya setiap kali udah mau ujian akhir, saya cek Google Drive-nya dia, itu masih ada 10 PR yang belum selesai, 20 PR yang belum selesai. Ya ampun ya Tuhan, gimana mama macan nggak tambah ngamuk, ibaratnya gitu kan ya. Tapi ternyata seiring bertambah kedewasaannya dia, ya, saya lihat dia waktu kelas 3 itu hanya cukup diingetin, "Kok udah bikin PR belum?" "Oh sudah mah," gitu. Kelas 4 itu saya nggak pernah ingetin dia lagi, dia yang udah bilang, "Mah, PR-ku udah selesai ya." Kelas 5 ini, dia sekarang kelas 5, saya lebih terkagum-kagum. Kalau diajak pergi nggak mau, dia bilang gini, "Sorry, Mah, aku nggak ikut deh." Walaupun misalnya aku bilang, "Mama mau ke chat time," dia suka banget chat time. "Ma, aku nggak ikut ya ke chat time." Kenapa? Ini aku PR tuh masih banyak, belum selesai. Artinya apa? Tambah dewasa, tanggung jawab itu tumbuh. Ya, jadi itu juga kita lihat nih jiwa kompetitif itu kedewasaan, kedisiplinan seharusnya itu juga kita bisa berbanding lurus dengan tingkat usia, ya. Sama lah kalau kayak kita kecil ya, bayi kan nggak mungkin langsung jalan ya dari merangkak dulu. Jadi memang kalau untuk anak kecil itu karena mereka masih terus berkembang itu tricky. Mungkin dari kita ngeliatnya anak ini belum kompetitif. Nah, kompetitifnya anak seusia itu sudah sebenarnya sudah wajar apa belum? Itu juga tanda tanya tuh.
Ya kan? Karena jangan dibandingkan kayak kita yang orang dewasa. Dan bisa juga jangan-jangan mamanya itu tipe sidik jari yang uh, tipe sidik jarinya world yang memang high achiever. Jadi dari kecil juga udah maunya achieve terus. Sedangkan anaknya tipe sidik jarinya loop yang relational. Jadi buat dia itu achieving target itu ya memang bukan nature-nya. Tapi kan kita nggak mau dong kalau anak nggak kompetitif nanti udah gede karir nggak naik gitu kan ya. Tapi artinya kan nggak dia tidak akan menunjukkan sisi kompetitifnya sedari dia kecil. Karena dia bukan tipe kompetitif, dia tipenya loop yang memang lebih people person. Jadi kompleks ya Bu jawabannya ya. Memang harus diobservasi dulu gitu kan. Tapi kalau anaknya tipenya tipe kompetitif pas kita lihat sidik jarinya tipe world, wah anaknya harusnya kompetitif, tapi kok anak saya nggak kompetitif lah, ada yang salah ini. Orang tua kurang stimulasi, gitu kan ya. Dilihat juga sama tingkat usianya, gitu ya, dan progresnya juga, gitu. Semoga cukup menjawab pertanyaan ya. Thank you, Bu Monik. Jadi kesimpulannya sebenarnya Bapak Ibu masih ada beberapa tingkat kewajaran ya berdasarkan perkembangan anak. Tapi Bapak Ibu boleh kok kenalkan cara berkompetisi atau cara set up target setidaknya bukan kompetisi dengan orang lain, tapi untuk be better from dirinya sendiri loh ya gitu ya. Set up target untuk ke dirinya sendiri itu perlahan-lahan didampingi. Kenali dulu karakter genetiknya tuh tadi biar nggak sampai tadi ya gitu ya Bu Monik ya, ternyata beda banget emang karakter bawaan anak ya. Karena memang ini kemauan orang tua bukan kemauan anak juga. Jadi memang harus pelan-pelan menjebataninya. Oke, nah ini masih berkaitan dengan sidik jari, Miss Monik. Ada pertanyaan dari Bandar Lampung, Bu Citra bertanya, kalau ternyata minat anak saya saat ini berbeda sekali dengan potensi genetiknya, walaupun dia sudah bisa, sebaiknya tetap dilanjutkan atau tidak? Nah, bagaimana menurut Miss Monik? Coba diulang pertanyaannya Miss Murni. Kalau minatnya bukan dari potensi genetik, Hmm. walaupun dia sudah bisa, perlu dilanjutin nggak? Kan ini bukan bawaan genetiknya nih. Ternyata kalau dari hasil psikotes misalnya atau dari hasil fingerprint analysis gitu Oke, ya. oke. Pertanyaan saya cukup sederhana. Kalau misalkan ibu saya kasih benih ini ya Bu, benih duren. Saya kasih biji duren gitu ya. Atau ini deh Bu, jangan duren deh. Saya kasih biji nangka deh. Saya kasih Ibu biji nangka gitu ya. Mungkin nggak sih Bu, biji nangka ini kalau kita tanam berharap tumbuhnya jadi cempedak. Mirip kan? Ya, kayaknya saya lihat sih kalau nangka sama cempedak mirip ya bentuk buahnya, cuma cempedak lebih gede lagi aja gitu ya kan. Nangka nih ukurannya lebih kecil gitu. Tapi rasanya kan nggak mungkin ya, paling bisa mirip. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buat saya, kita tuh hidup itu kan semua orang cuma punya 24 jam sehari ya. Ada nggak yang di sini punyanya 24 jam 5 menit sehari? Kalau ada boleh ketik di kolom chat, nanti saya mau kasih dia satu hadiah fingerprint test plus langsung konsultasinya sama saya nih. Karena ini unik kan. Kalau ada boleh langsung ketik di kolom chat, nanti saya kasih satu fingerprint plus konsultasi sama saya. Ada nggak kita yang di sini tuh dapatnya tuh 24 jam 5 menit? Atau mungkin 24 jam 1 menit lah, 24 jam 1 menit aja. Oh, nggak ada ternyata. Nah, kita semua tuh punya waktu yang sama. Nggak ada yang Tuhan kasih lebih. Artinya kita kan begitu banyak yang perlu kita kerjakan dan kembangkan di dunia ini. Kalau saya sih akan berpikir rumus Pareto ya. Pareto itu kan apa yang kita kasih effort 20% menghasilkan 80% hasilnya. Kalau saya pasti saya akan mikir dengan 24 jamnya saya, gitu ya, saya harus jadi lebih hebat dari orang lain. Kalau saya mengerjakan yang merupakan kekurangannya saya, berarti saya perlu effort lebih besar untuk ngejar orang di sebelah saya. Nanti saya kalah dong. Kenapa nggak saya kerjakan apa yang memang udah jadi potensinya saya, jadi dengan effort yang lebih gampang, gitu ya, saya bisa lakukan lebih bagus dari orang lain. Contohnya maksudnya gini, saya nggak langsung bilang, Bu, ternyata ini bukan potensi genetik anak saya, tapi udah kadung saya lesin dan kayaknya sih anaknya bisa. Nah, pertanyaan saya, anaknya bisa sampai level apa? Apakah nilainya dia tuh memang 100 di bidang itu? Ya, kalaupun anaknya itu 100, latihannya berapa jam setiap hari?
Kepikir nggak kalau effort yang besar itu dirubah ke memang sesuatu yang udah menjadi potensi genetiknya, bukankah dia hasilnya bisa jadi mungkin nggak 100 nih, jadi 200 kali dengan jumlah latihan yang lebih sedikit gitu waktunya. Contoh ya, contoh nih, saya kasih contoh saja. Contoh, menurut saya punya kemampuan yang sangat baik dalam membuat materi seminar, public speaking. Jujur, ini hari ini yang saya bawakan adalah materi yang sangat baru. Jadi saya adalah orang pertama yang membawakan materi ini, gitu ya. Saya rasa ibu dan bapak nggak melihat saya gagap. Semua pertanyaan nggak ada yang saya tidak mampu jawab. Karena kemampuan saya memang di public speaking dan juga ngajar, gitu ya. Tapi ada satu skill yang saya itu kurang jago, itu hitung-hitungan. Jadi dari SD pun nilai saya kalau matematika do re mi fa sol. Tapi sebagai pemilik perusahaan, saya harus selalu bayar gaji anak buah saya. Setuju apa enggak? Setuju ya? Nah, kalau udah urusan harus bayar gaji anak buah saya, gitu ya, walaupun anak buah saya itu mungkin timnya nggak besar, saya ngitung gaji mereka itu bisa 1 jam, mungkin dari sekian orang selalu tiap bulan ada satu yang saya salah hitung, ya kan? Dan sebelum saya transfer pun saya konfirmasi lagi, Bu Murni, bulan ini benar nggak kamu datang ke kantor sekian kali, uang makan kamu sekian, kemarin dapat komisi sekian, totalnya sekian, benar nggak ya Bu Murni gitu. Jadi buat saya perlu waktu yang sangat lama cuma untuk menghitung gaji orang. Nah, kebayang ya Bapak Ibu ya kan? Nah, jadi kebayang nggak, saya bisa nggak jadi accounting? Bisa, tapi saya nggak mau jadi accountant gitu. Karena pasti takes a lot of too much effort gitu. Jadi, nah kalau ibu tahu konsep ini, saya sih sarankan pasti ya kembangkan fokus sama sesuatu yang udah jadi kekuatannya dia gitu ya. Gitu. Semoga itu cukup menjawab pertanyaannya ya, Bu. Oke, thank you Miss Monik. Bagaimana Ibu nih? Mudah-mudahan tadi jawaban Bu Monik tepat ya, karena intinya seperti kata Bu Monik, ya bisa itu belum tentu bisa jadi expert loh. Kalau mau anak jadi expert dengan effort yang tidak terlalu berat gitu ya, berarti kita akan coba mengikuti ke potensi alamiahnya terlebih dahulu atau strength-nya ya, Miss Monik ya. Apa yang sudah dieksplor dan sekarang bisa, ya boleh tetap dilanjutkan selama anak masih menikmati. Tapi jangan lupa Bapak Ibu juga kasih kesempatan eksplor ke ya tadi. Ternyata ada potensi-potensi genetik lain nih. Yang ternyata kalau ibaratnya itu adalah benih yang tadi ternyata unggul banget, dipupuk sedikit aja tumbuhnya udah jadi bagus gitu kan. Malah sayang dilewatkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Miss Monik, kita lanjut dulu nih. Ada pertanyaan yang menurut saya cukup mewakili karena banyak nih anak tipe seperti ini zaman sekarang ya. Nah, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu inisial BS. Untuk anak saya yang sangat aktif, berenergi, pokoknya tidak bisa duduk diam di kelas. Kalau kelamaan, jadi bosen gitu ya. Kurikulum atau sekolah jenis apa yang cocok? Sebenarnya sih ini baru informasi singkat ya Bu Monik. Tadi kan ada pertimbangan ya. Mungkin secara sekilas lihatnya adalah sifat-sifat ini ya, kebiasaan ini. Tapi ada hal lain. Nah, Bu Monik bisa kasih beberapa insight untuk hal ini? Oke, sebelum saya jawab kira-kira cocoknya apa, kan kalau ibu ini kan berkata anak saya ini aktif banget, nggak bisa diem banget. Boleh tahu nggak ya anaknya usia berapa ya? Belum disebut nih, boleh silakan Ibu dengan inisial BS. Bapak atau Ibu ya? 10 10 tahun. tahun. Iya, Sampai dari 10 tahun masih aktif banget ya. Oke. Bu, untuk sebelum saya masuk ke kurikulum, mungkin saya mau share dulu mengenai behavior anak gitu ya. Karena saya pun kebetulan mengalami gitu ya. Dulu anak saya itu juga aktif sekali. Nah, anak yang aktif sekali ini, Ibu coba observasi ya, aktifnya itu masih dalam tahap kewajaran atau tahap tidak wajar. Tahap tidak wajar dalam artian kayak dulu anak saya gitu ya, yang besar itu dia itu kalau misalkan duduk aja tuh selalu badannya goyang-goyang gitu ya. Kalau lagi makan itu dari dia mulai makan sampai selesai makan itu meja makan tuh diputerin bisa 20 kali. Pokoknya abis nyuap muter, duduk, abis nyuap itu kan, dan gurunya pun bilang dia kalau misalkan dia waktu itu di kurikulum Montessori ya, kan duduknya melingkar. Dia tuh nggak sadar bisa tiba-tiba tuh dia ada di pangkuan temennya. Kalau lagi disuruh baris, tiba-tiba temennya kedorong. Itu kan keaktifan yang sangat tidak wajar gitu ya. Uh, itu boleh, atau aktifnya ini karena misbehavior. Misbehavior adalah anaknya itu aktif karena
tidak menurut sama peraturan kelas, udah dibikin dong kelas itu harus duduk, tapi dia emang tipe anaknya yang behavioral issue, nggak mau nurut gitu ya. Atau misalkan nggak mau mendengarkan orang tua, kalau udah dibilang di rumah jangan loncat-loncat di kasur, dia tetap loncat-loncat. Nah ini harus dibedakan dulu. Eh, yang wajar atau yang karena behavior issue. Kalau yang tidak wajar, ibu boleh dicek. Satu, apakah anak ini ada apakah ADHD? ADHD itu kan dia fokus dan attention-nya defisit ya, atau hiperaktif, atau kalau di anak saya waktu itu case-nya tuh sensory problem ya. Jadi dia ada masalah sensori. Oke, berarti ini udah dia diagnosa ADHD ya. Jadi ini juga informasi juga untuk orang tua ya. Kalau ke Instagram saya, cari di highlight saya, itu highlightnya tentang saya kasih judul mendidik anak aktif. Jadi gimana saya itu dulu anak saya aktif sekali, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Jadi saya cari, saya tes ADHD-nya, hiperaktifnya, ternyata dia sensory problem, akhirnya saya ikutin terapi. Setelah diterapi, anaknya jadi bisa duduk diam, anaknya jadi well behavior, kayak gitu. Jadi itu dulu. Nah, di kasusnya ibu ini didiagnosa ADHD. Nah, ADHD-nya pun kita harus lihat apakah spektrumnya itu mild atau tinggi gitu ya. Kalau yang spektrumnya itu masih mild, ini saya sarankan masuklah ke sekolah yang benar-benar bisa memfasilitasi ruang geraknya gitu ya. Seperti mungkin kurikulumnya IB atau active learning karena itu ada atau Montessori. Sayangnya memang Montessori itu di Jakarta setahu saya kebanyakan hanya dipakai untuk kurikulum TK. Saya hanya menemukan 2 sekolah yang memfasilitasi kurikulum Montessori itu sampai SMA. Itu hanya ada 2 sekolah yang saya tahu ya, karena saya pernah kunjungi, tapi mungkin Ibu bisa riset gitu ya. Bisa riset dan Google juga. Nah, kenapa saya bilang mungkin cocoknya tuh di Montessori ataupun di Montessori maupun active learning maupun IB karena mereka masih memberikan ruang untuk anak bergerak. Dan biasanya diperbolehkan untuk beberapa sekolah itu ada shadow teachers-nya. Tapi kalau misalkan memang anaknya ini ADHD-nya sudah spektrumnya tinggi, memang saya sarankan masuk ke sekolah yang inklusi gitu ya. Karena kalau tidak anaknya juga akan kasihan, tidak akan bisa catch up dengan teman-teman sebayanya gitu ya. Atau bisa juga kita berikan homeschooling. Karena homeschooling itu sekarang banyak. Homeschooling itu sudah berkembang. Bukan artinya hanya orang tua di rumah ngajarin full. Tapi banyak tuh yang homeschooling tapi sebenarnya difasilitasi di sekolah tuh 3 hari, di rumah yang 2 hari. Dan juga ini harus banyak mengikuti beberapa terapi. Mungkin seperti itu ya Bu ya, gitu. Mungkin semoga ini cukup menjawab pertanyaan dari Ibu BS ini ya, gitu. Itu kalau saran-saran saya. Oke, balik lagi ya Bu Monik ya, tetap harus dilihat juga karena kalau memang sudah ada diagnosa klinis, sebenarnya tidak cukup hanya milih satu atau dua kurikulum saja, tapi juga yang perlu dilihat sekolah itu biasanya punya support learning department-nya ya. Jadi memang orang guru-gurunya adalah maksudnya guru-gurunya sudah mendapatkan training atau mereka bisa mengakomodasi dan mensupport kebutuhan klinis anak ini. Contohnya yang dalam kasus ini ADHD-nya. Oke, Oke, sekolah inklusi di sini ada pertanyaan lagi di mana saja. Saya rasa sih mungkin nanti Bu Monik bisa bantu share di breakout room ya, Bapak Ibu ya. boleh. Kita masuk lagi, ada beberapa yang memang kami tahu, tapi banyak juga yang bisa dicari di internet. Nah, saya akan tutup dengan satu pertanyaan terakhir, Bapak Ibu. Mohon maaf ya, walaupun banyak sekali pertanyaan di sini, tapi kita keep aja. Nanti Bapak Ibu masih bisa join breakout room ketemu Miss Monik, atau bisa ngobrol sama saya jika bertanya tentang program fingerprint kita. Nah, eh, Bu Monik, ini pertanyaannya terkait dengan masih dengan kurikulum. Jika sudah terlanjur kadung nih, Bu Monik, kayak misalnya contoh anak Bu Monik kan di kurikulum active learning, tapi lihat dari karakternya kayaknya lebih cocok di kurikulum yang berbeda. Hmm. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah bisa tetap kita support? Kan nggak mungkin ya di tengah tanggung-tanggung udah bayar sekolah mahal-mahal terus langsung pindah, itu ekstrim juga ya sebenarnya Bu Monik ya. Nah itu lebih ke sana sih, apakah memang sebaiknya bisa nih gitu. Nah yang kedua masih berkaitan,
Hmm. Mungkin nggak sih anak tuh semakin dewasa, tipe kurikulum yang cocok buat mereka bisa berubah. Saat ini masih kecil, mungkin cocoknya active learning, tapi nanti begitu makin SMP, cocoknya ke Cambridge. Bagaimana menurut Bu Monik? Jadi kita tutup dengan 2 pertanyaan terkait dengan kurikulum ini. Thank you. Oke, saya akan coba jawab ya. Pertanyaan saya satu, jawaban saya satu nih. Kalau anak saya udah kadung salah masukin kurikulum gitu ya. Buat saya, kalau saya biasanya kenapa anak saya selalu saya tes ya, ketika dia kelas 5 karena saya mau daftarin SD, ketika dia kelas 6 kenapa saya daftarin dia ketika dia umur 5 tahun? Karena saya mau masukin dia dari TK ke SD. Kenapa saya tesin lagi dia di kelas 5 SD? Karena saya mau pindahin dia SMP-nya. Alasannya sederhana, karena saya mau cek perkembangan dia saat itu apa, jadi saya tahu kebutuhan anak saya itu apa untuk di jenjang berikutnya. Dan kalau misalkan kalau misalkan itu namanya aja mau masuk SD, sekolah dasar, namanya fondasi. Kalau fondasinya salah atau lemah, gimana kita mau tumbuh ke atas? Ibaratnya kan gitu ya. Tapi tidak semua orang tua itu kan memiliki mungkin secara finansial juga enak ya, udah bayar uang pangkal bisa diangusin pindahin anak gitu kan ya, nggak semua semudah itu. Kalau udah kadung salah, saran saya yang pertama kita lihat damage-nya ke anak kita seberapa besar. Karena saya pernah nih, saya dulu pernah ngajar di salah satu sekolah itu yang tipenya active learning. Ya, saya punya anak waktu itu kelas 1 SD, kok saya ajarin dia itu dengan metode active learning, baca, tulis, hitung tuh nggak bisa-bisa. Bener-bener nggak bisa-bisa. Saya sampai gregetan. Ya, akhirnya karena terlalu terlambat pembelajarannya, mamanya memutuskan untuk pindahkan dia ke sekolah konvensional. Saya bilang, Bu, yakin Bu mau masukin ke sekolah konvensional, belajar sambil main aja anak ini nggak bisa-bisa, apalagi ke sekolah konvensional. Ternyata mamanya itu percaya kalau sekolah konvensional lebih baik, yang calistung, baca, tulis, hitung, hafal. Setelah anak itu dipindahin 3 bulan, mamanya bilang ke saya, Miss Monik tahu nggak, anak saya sekarang sudah lancar baca, tulis, hitung. Artinya apa? Mamanya itu melihat sistem pendidikan kami tidak cocok untuk anaknya dan damaging banget. Karena anak kelas 1 aja nggak baca tulis sama sekali dan ini kan udah mau naik-naikan kelas gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita harus lihat dulu ukur damage control-nya. Kalau damage control-nya itu damaging our kids, ada malah murid saya satu dulu juga sama masuk ke sekolah saya setiap hari nangis-nangis muntah-muntah. Wah, ini kan udah psikosomatis ya, ya kan ya, gitu. Jadi kita harus lihat dulu sebagai orang tua, damage-nya ke anak kita semana. Kalau masih bisa ditoleransi, ya nggak apa-apa dilanjutkan, tapi orang tua harus banyak PR-nya di rumah. Menyeimbangkan dia mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah untuk mendukung si anaknya ini. Dan harus bisa menerima kenyataan bahwa karena udah kadung salah kurikulum, salah tipe sekolah, kalau anaknya itu mungkin nggak jadi the best in that school, nilainya nggak juga yang top gitu, harus nerima. Namanya juga benih sama tanahnya nggak cocok gitu ya. Jadi harus orang tua tuh harus PR-nya lebih banyak aja sih memberikan extra support gitu ya. Ke anak-anaknya, entah dikasih bimbel, entah dilakukan pendampingan, coaching, dan juga harus legowo. Dan jangan lupa harus motivasi anak, karena kan dia takutnya merasa, Mas saya bodoh ya, bukti nilai saya jeblok gitu kan. Nah ini kita gimana caranya harus memotivasi dia, gitu ya. Nah itu yang pertama sih, kalau bisa dipindahkan ya bagus, kalau enggak ya kita ngakali. Dan kalau bisa pas di jenjang berikutnya, ini yang disesuaikan. Tetapi anak ya pindah kurikulum pasti ada culture shock, sama aja ya kalau bapak ibu ketika baru nikah aja kan berarti season kehidupannya berubah ya, dari single jadi nikah pasti ada culture shock. Bapak ibu pindah kerja aja ada culture shock ya, kok kantor yang baru ternyata begini. Nah sama anak pindah kurikulum, pindah sekolah pasti ada culture shocknya. Biasanya ada beberapa anak yang adaptasinya cepat, beberapa anak yang adaptasinya lama, tergantung seberapa besar kemampuan dia untuk beradaptasi. Ya, biasanya kemampuan adaptasinya bagus atau enggak itu bisa kelihatan tuh di psikotes. Gitu. Jadi kalau anak yang adaptasinya rendah, kemampuan adaptasinya rendah gitu ya. Apalagi tipe anak yang kaku ya, tipe jari arch itu kan kaku gitu ya. Biasanya harus hati-hati sebelum mindahin. Kayaknya butuh
bridging waktu yang lebih lama gitu, jangan mendadak gitu. Nah, yang kedua tadi pertanyaan keduanya apa ya, Miss Murni? Saya lupa. Nah, tadi seperti kata Bu Monik, bisa saja nanti ketika dewasa kita melihat lagi kebutuhannya. Apakah Oh, sebelumnya jadi berbeda ya? SD dan SMP dan SMA. oke. Biasanya kalau yang sudah dewasa sih, kalau berbeda dari anaknya nggak mungkin. Karena kan kita bertumbuh, apalagi sidik jari tidak berubah ya. Sifat tidak berubah. Tapi contoh, anak saya yang besar ya, anak saya yang besar dari sidik jarinya, dia tuh dapat 2 rekomendasi sekolah sebenarnya. School of Discipline sama School of Fun. Ya. Nah, School of Fun kan dia, dan kalau dari psikotes dia memang dianjurkan lebih ke arah IB dan high school curriculum. Sekarang dia saya masukinnya kan benar-benar ke IB dan high school curriculum. Ya kan? Saya masukinnya ke high school curriculum. Nah, tetapi dan itu saya dari kecil pun melihat dia anaknya itu kinestetik banget. Karena kan aktif ya, sampai saya terapi juga. Tetapi kenapa kok Bu Monik mau mindahin dia ke kurikulum Cambridge sekarang? Niatnya mau, apakah pasti? Belum tentu. Pas saya lihat dari sidik jarinya, ternyata rekomendasi keduanya adalah School of Discipline. Ya, berarti saya memfokuskan cari kurikulum Cambridge yang sekolahnya cukup disiplin tinggi. Berarti harusnya dia juga masih bisa. Karena Hmm. saya berpikir dia mau kuliah di Australia, kalau di Cambridge saya bisa potong jalur lulus lebih cepat. Tapi apakah dia pasti saya pindahkan? Enggak. Jadi artinya kan masih ada strategi lainnya. Anak saya tipe orang yang cukup kaku. Jadi saya juga berpikir kalau kamu saya pindahin dapat teman-teman baru, nyaman nggak bergaul sama orangnya? Jangan sampai dia stres. Jadi kan efeknya panjang. Jadi apakah ketika dewasa itu anaknya berubah? Sebenarnya tidak, tapi apakah boleh pindah kurikulum? Tergantung lagi tadi skala prioritas dari 4 hal yang sudah kita bahas nih. Melihat tujuan kuliah, family goals, minat bakatnya anak, dan juga memang potensi genetiknya anak. Mana yang mau dimenangkan. Jadi bikin pro kontra. Kalau saya sih biasa saya bikin pro kontra ya, gitu. Oke, baik Miss Monik, thank you for the answers. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi kita bisa simpulkan, Bapak Ibu, kalau untuk kurikulum anak, memang ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi salah satunya kalau kita kenal bagaimana bakat potensi anak dari genetik dan juga apa yang sudah distimulasi, karakternya anak, itu jadi membantu Bapak Ibu juga untuk ikut mempertimbangkan. Tentunya di luar itu tadi Bu Monik juga bilang ya, ada hal lain. Skala prioritas orang tua, strateginya kan juga mempertimbangkan tadi ya, values-values di keluarga, rencana untuk pendidikan sampai ke kuliah atau kerjanya mau di negara mana aja mungkin juga ikut dipertimbangkan gitu ya, supaya bisa disesuaikan. Bahkan dengan kemampuan finansial orang tua aja juga pasti perlu disesuaikan lagi. Keterlibatan orang tua mau bantuin atau enggak ya. Bu Moni, kalau sekolah internasional sekarang orang tua itu juga supportnya harus belajar lebih banyak lagi ya, gitu ya, untuk bisa ngikutin kurikulumnya mereka yang mungkin lebih sulit, bahasa Inggris dan sebagainya. Ada komitmen orang tua juga di sana, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan hari ini kita tutup tadi dan juga ini sekaligus menutup sesi kami. Tapi sebelum kita buka breakout room atau Bapak Ibu yang memang sudah mau langsung meninggalkan Zoom ini untuk melanjutkan aktivitas juga silakan. Saya juga mau info bahwa di Tes Bakat Indonesia kita memberikan promo khusus untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Promonya apa sih gitu ya? Nah, promonya adalah Bapak Ibu khusus yang sudah hadir hari ini bisa dapat potongan khusus untuk mengikuti paket psikotes ataupun paket fingerprint analysis dengan diskon up ke 500.000. Bahkan kita juga ada paket bundling loh. Jadi psikotes dengan fingerprint bersama-sama. Jadi Bapak Ibu dapat 2 report, dapat wawasan dan dapat informasi eksplorasi dari genetik anak dan stimulasinya ya. Jadi kita bilang nature versus nurture-nya seperti apa sih? Nah, ini bahkan dapat diskon sampai 1 juta rupiah hanya sampai akhir bulan ini. Jadi jangan sampai dilewatkan. Bapak Ibu bisa menghubungi Tes Bakat Indonesia di nomor yang sudah saya cantumkan di kolom chat atau boleh masuk ke dalam nanti breakout room jika mau bertanya-tanya lagi. Oke, saya langsung aja Bapak Ibu akan buka breakout room-nya. Saya dan Bu Monik atas nama Tes Bakat Indonesia izin undur diri ya. Bapak Ibu yang sudah mau leave juga boleh, tapi silakan monggo langsung join aja ke breakout room yang akan kami buka. Oke, sudah dibuka, silakan Bis Monik boleh join in.
Thank you Bapak Ibu yang tidak ketemu lagi ya. Berarti sampai ketemu di lain waktu ya. Gitu ya. Sehat-sehat semuanya. Tetap semangat dalam mendampingi putra-putrinya belajar dalam tumbuh kembangnya. Semoga semuanya tuh memang sehat dan optimal dan bahagia. Gitu. Oke, silakan Bu Monik juga boleh langsung masuk kok. Oke, Bapak Ibu, saya juga izin undur diri. Saya akan masuk ke bagian breakout room untuk tanya tes dan fingerprint. Terima kasih. Bantu. Mau tanya, Miss, kalau yang ini kan buat anaknya kan yang satu umur 9, satu lagi umur 3. 3 tahun. Paling saya, kalau saya mau tes fingerprint aja, itu gimana, Miss, caranya? Oh, oke, baik Ibu. Kalau